Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adati ila jannatihi daim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala hajan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram alladzina jahadu fi sabilillahi bi syai'il mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, segenap jamaah majlis zikir khotaman Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu, namun kendati pun demikian sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada seluruh ikhwan yang hadir pada malam ini di Majlis Taklim Al-Fatoniyah, yang mudah-mudahan kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, semoga oleh Allah selalu dianugerahi kesehatan baik zahir maupun batin, jasmani maupun rohani, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah secara istiqomah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Dan semoga dengan barokah sababiyah kita istiqomah hadir duduk di majlis zikir khotaman ataupun di majlis manaqib, semoga segala urusan kita baik urusan dunia maupun urusan akhirat oleh Allah selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, selalu berada dalam pertolongan Allah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita, semoga mereka semuanya oleh Allah digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang solih dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama dan yang paling utama, tidak lain tidak bukan melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap istiqomah dalam mensyiarkan ajaran Islam sekaligus mengagungkannya dan mempertahankannya.
yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dan di dalam surga nanti semoga kita oleh Allah dipertemukan dengan beliau dan bisa berkumpul dengan beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dan dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Malam ini, malam Rabu, memasuki malam tanggal 20 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari ke-15 di bulan Juli tahun 2025. Kita dapat kembali berkumpul bersama-sama, bermuajahah, bersilaturahim di Majlis Zikir Khotaman, semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengamalkan amaliyah Zikir Khotaman yang telah diijazahkan, yang telah diajarkan oleh guru mursyid agung kita, yaitu Pangersa Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Semoga kita semuanya mendapatkan barokah dari Allah dengan istiqomah kita mengamalkan zikir khotaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Majlis zikir khotaman kita malam ini adalah merupakan pertemuan yang ke-272. Insyaallah pada malam ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang kolbu, di mana kolbu ini diartikan hati. Jadi ada kolbu, ada fuad, ada sagob, ada lub, ada sir. Jadi Allah membangun di dalam diri kita, yaitu sebuah bangunan. Di dalam diri kita ada dada, di dalam dada ada kolbu, di dalam kolbu ada fuad. Fuad itu, kalau kolbu kan hati, kalau fuad mata hati. Kemudian di dalam fuad ada sagob. Sagob itu hati nurani. Dan di dalam sagob ada lub. Lub itu lubuk hati. Dan di dalam lub ada sir. Sir itu rasa. Di dalam sir, di situ ada Allah. Jadi Allah itu sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kolbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna kolbu secara syariah, dan ada makna kolbu secara hakikiyah. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging atau mudgoh. Kan ada alaqoh, ada mudgoh, ada nutfah, ada alaqoh, ada mudgoh. Nah, mudgoh artinya segumpal daging, di mana baik buruknya kolbu tersebut akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana dalam hadis tersebut beliau telah bersabda, Inna fil jasadi mudghah ija salahat salahal jasadu kulluh wa ija fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam jasad manusia atau di dalam tubuh manusia terdapat mudghah, artinya segumpal darah. Apabila mudghah itu baik,
maka akan baik pula lah seluruh jasadnya, berikut seluruh anggota badannya. Dan sebaliknya, apabila mudghah itu buruk, rusak, kotor, maka akan menjadi buruk pula lah seluruh jasadnya, berikut seluruh anggota jasadnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu atau hati. Para jamaah, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara lugawiyah, secara harfiah, secara etimologi, secara bahasa, qalbu itu bisa diartikan jantung. Sehingga pangersa Abah Anu mengatakan, denyutkan jantungmu dengan zikrullah, denyutkan jantungmu dengan berzikir kepada Allah. Dan hal ini sejalan dengan hadis tersebut yang tadi sudah Al-Fakir sampaikan, bahwa ketika jantung kita sehat, maka seluruh tubuh kita pun akan menjadi sehat. Dan sebaliknya, ketika jantung kita dibiarkan kotor, maka darah yang mengalir ke seluruh tubuh pun akan menjadi darah yang kotor dan akan menjadi biang segala penyakit. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna qalbu secara syariah, bisa diartikan jantung. Adapun makna qalbu secara hakikiyah, secara hakikat, adalah sebuah organ yang bersifat sir, bersifat rahasia, yakni tidak berwujud dan tidak berbentuk secara fisik. Jadi qalbu itu tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya secara hakiki. Namun ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, maka akan muncul bercak-bercak hitam di qalbunya. Apabila bercak-bercak hitam tersebut tidak segera dibersihkan alias dibiarkan saja, maka lama-kelamaan bercak-bercak hitam tersebut yang ada di qalbunya akan mengkristal, akan mengeras dan menyebabkan hatinya menjadi keras. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam firman Allah dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Banaitu fi jaufi bani Adam qasran wa fil qasri sadran wa fis sadri qalban wa fil qalbi fuadan wa fil fuadi syagopan wa fis syagobi lubban wa fil lubbi sirron wa fis sirri ana." Ini hakikat qalbu ini. Kalau diartikan hadis qudsi tersebut kurang lebih begini. Ini kata Allah, ini yang berfirman Allah. Sebab ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang sumber redaksinya bersumber dari kalam Allah tapi dilafalkan oleh Rasulullah. Itu namanya hadis qudsi. Atau hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, "Aku telah membangun di dalam diri anak Adam sebuah bangunan." Jadi kata Allah, "Banaitu fi jaufi Adam qasran." Aku telah membangun di dalam diri anak Adam sebuah bangunan. Itu kata Allah. Kemudian wafil qasri sadron.
Di dalam bangunan itu terdapat sodor. Sodor itu dada. Dada. Kemudian wa fi sodri kolban. Dan di dalam dada itu terdapat kolbu. Artinya hati. Wa fil kolbi puadan. Dan di dalam kolbu itu terdapat puad. Puad itu artinya mata hati. Kemudian wafil puadi sagopan. Dan di dalam mata hati atau di dalam puad itu ada sagop. Sagop itu artinya hati nurani. Hati nurani. Kemudian wafis sagopi lubban. Dan di dalam sagop atau di dalam hati nurani itu ada lub. Lub itu artinya lubuk hati yang paling dalam. Kemudian wafil lubbi sirron. Dan di dalam lub, di dalam lubuk hati yang paling dalam, yang sangat rahasia, hanya Allah yang tahu. Itu ana, di situ ada Allah. Jadi wafi sirri, di dalam lub itu sirron, ada sir, ada sir, ada sesuatu yang sangat amat rahasia, tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Wafi sirri ana. Dan di dalam sir itu ada aku, kata Allah. Ada Allah. Menurut para ulama ahli tasawuf, kolbu diartikan pula sebagai sebuah latifah. Ya, di mana menurut para ulama ahli thariqah, di dalam tubuh kita itu adalah ada 7 titik latifah. Pertama yaitu latifah akhfa di sini nih. Di tengah-tengah dada. Kemudian latifah nafsi di sini, di antara 2 alis. Kemudian latifah yang merambah ke seluruh tubuh, itu namanya latifah qalb. Kemudian kira-kira 2 jari di atas puting susu kanan ada latifah khofi. Kemudian kira-kira 2 jari di atas puting susu kanan di bawah, kira-kira 2 jari di bawah puting susu kanan ada latifah ruhi. Kemudian kira-kira 2 jari di atas puting susu kiri ada latifah syir. Dan kira-kira 2 jari di bawah puting susu kiri ada latifah kolbi. Semuanya ada 7 latifah. Nah, menurut para ulama ahli tasawuf, kolbu diartikan pula latifah, yakni titik sensor. Jadi latifah itu titik sensor atau dimensi ketuhanan, dimensi ilahiyah, dimensi rububiyah yang tidak mempunyai bentuk dan tidak pula mempunyai wujud secara fisik. Hal ini sebagaimana dipahami oleh para ulama ahli thariqah. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan bahwa kolbu itu bukanlah daging hati, kita bisa melihat dan menyaksikan seekor ayam atau seekor kambing yang kita sembelih. Kita menyembelih seekor ayam atau menyembelih seekor kambing. Kemudian kita bedah perutnya, maka kita akan menemukan pada hewan tersebut segumpal daging yang disebut hati, hati ayam, hati kambing. Tapi apakah dengan hatinya itu hewan mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil? Tentu jawabannya tidak. Kemudian kita pergi ke sebuah warung makan atau restoran, lalu kita bertanya apakah di sana ada goreng daging hati? Maka tentulah di salah satu warung makan atau di salah satu restoran disediakan menu makan dengan lauk goreng daging hati. Tapi coba kita tanyakan, apakah di sana ada menu makan dengan lauk goreng kolbu? Ada nggak goreng kolbu? Nggak ada. Kalau goreng hati ada. Goreng hati ayam, hati kambing.
Tapi goreng kolbu nggak ada. Maka jawabannya pasti tidak ada. Karena kolbu itu bukan untuk diperjualbelikan dan kolbu bukan untuk dimakan. Dan bukan pula berbentuk segumpal daging. Jadi kolbu itu secara hakikiah bukan segumpal daging. Yang kelihatan segumpal daging itu hati. Daging hati yang berbentuk segumpal daging dalam bahasa Arab itu disebut kabid. Jadi daging hati seperti hati ayam, hati kambing yang berbentuk segumpal darah itu bahasa Arabnya bukan kolbu, kabid. Jadi ada kabid, ada kolbu. Kalau kolbu itu nggak ada bentuknya, secara fisik nggak ada. Itu lebih rahasia lagi. Adapun kolbu menurut Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu beliau mengatakan kolbu itu adalah ruh. Ruh itu nggak ada bentuknya. Secara fisik nggak ada bentuknya, nggak ada wujudnya, tapi ada. Nggak usah ruh loh, terlalu jauh. Angin saja angin, yang kita setiap hari bisa merasakannya, rasa angin dingin, itu nggak ada bentuknya, nggak bisa dilihat dengan panca indera, dengan hisia nggak bisa dilihat. Tapi yakin angin itu ada. Itu yang ada di luar badan kita, apalagi yang ada ruh yang ada di dalam jasad kita, itu lebih rahasia lagi, lebih halus lagi. Masya Allah, subhanallah, ciptaan Allah luar biasa. Atau akal atau nafsu. Akal nggak ada bentuknya. Akal dengan otak beda. Kemudian nafsu. Nafsu ada nggak? Kita punya nafsu nggak? Ya. Tapi ada bentuknya nggak nafsu? Ya. Tapi dampak dari memperturutkan nafsu ada nggak akibatnya? Ya. Ada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian apa itu ruh? Nah, ini lebih dalam lagi ini ruh. Kalau kita membahas ruh. Baik, kita sedikit bahas tentang ruh ya. Sebenarnya di dalam Al-Qur'an Allah sudah berfirman, "Yas'alunaka 'anir ruh." Kul, manusia bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Kul, katakanlah bahwa sesungguhnya ruh itu urusan Tuhanku. Kalaupun kita tahu tentang ruh, itu kita hanya diberi pengetahuan oleh Allah sedikit saja. Banyak tidak tahunya. Tapi kita harus tahu apa itu ruh. Baik. Ruh itu ada 4 bagian. Ada ruh jismani, ada ruh sirroni rohani atau ruh ruhani, ada ruh sultani, ada ruh qudsi. Nah, orang-orang thariqah harus paham ini tentang ruh yang 4 ini. Adapun yang dimaksud ruh jismani adalah ruh yang memiliki lapisan cahaya. Jadi ruh tersebut dibalut dengan cahaya Allah yang berada di alam mulki. Jadi ruh jismani itu sebenarnya adanya di alam mulki, yakni alam yang paling rendah bagi ruh. Sebab alam yang paling tinggi bagi ruh adalah alam lahut. Kan ada alam, ada 4. Ada alam mulki, ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut. Nah, ruh jismani ini berada di alam mulki, alam yang paling rendah bagi ruh. Ruh jismani ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di dalam jasad manusia yang berada di antara darah dan daging. Nah, itu jadi tempatnya ruh jismani di dalam tubuh kita itu di antara darah dan daging. Tepatnya di wilayah dada dan anggota badan yang johir. Pusatnya di jantung. Makanya jantung itu fungsinya untuk apa? Memompa darah.
Nah kalau jantungnya sehat, insya Allah anggota badan yang lain sehat. Kemudian kita lihat yang kedua, ruh apa tadi? Masih ingat? Ruh ada 4 bagian. Yang pertama ruh jismani, udah dibahas tadi ya. Yang kedua masih ingat ruh apa? Hah? Ruh sirroni rohani, atau disebut juga ruh ruhani. Kan manusia terdiri dari 2 unsur, unsur jasmani dan rohani. Nah ini ruh sirroni rohani atau ruh ruhani adalah ruh yang memiliki lapisan cahaya, yakni ruh tersebut dibalut dengan cahaya yang berada di alam malakut. Jadi adanya ruh ruhani itu di alam malakut. Ruh ruhani ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan dalam kolbu manusia. Nah itu ruh ruhani adanya di kolbu. Apa kolbu tadi? Hati ya. Kemudian yang ketiga ruh sultani adalah ruh yang memiliki lapisan cahaya yang berada di alam jabarut. Jadi alam paling rendah tadi alam mulki. Kemudian di atas alam mulki alam malakut. Di atas alam malakut alam jabarut. Kita kalau bulan Ramadan setelah witir kita baca apa? Subhanal malikil kudus, subhanajil mulki wal malakut, subhanajil izzati wal ajamati wal kudrati wal haibati was sultani wal jalali wal jamali wal kamal wal diyai wal alai wal kibriai wal jabarut. Itu alam-alam itu. Nah ruh sultani jadi berada di alam jabarut. Ruh sultani ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkannya pada manusia, yaitu di puad. Apa tadi puad, masih ingat ya? Puad. Kan tadi ada soder, ada kolbu, ada puad, ada sagop, ada lub, ada sir. Apa puad tadi? Masih ingat? Hah? Bukan. Puad mata hati. Nah itu ruh sultani oleh Allah ditempatkannya di mata hati, di puad. Ada orang namanya Puad ya. Tuh orang Babakan tuh. Ya, kakaknya Kang Ubay, Munawar Puad kan. Yakni dalam mata hati manusia. Nah, yang keempat, ini sekilas aja tentang ruh ya. Versi para ulama ahli thariqah. Yang keempat, ruh qudsi. Nah, ini yang paling tinggi nih. Jadi paling rendah ruh jismani. Di atas ruh jismani ruh sirroni, ruh sultani ya. Ruh sirroni rohani. Ulah umur. Ruh sirroni rohani atau ruh ruhani. Nah, di atas ruh sirroni rohani ruh sultani. Paling tinggi yaitu ruh qudsi. Nah, ruh qudsi itu. Ruh qudsi itu adalah ruh yang termurni yang berada di alam lahut, atau alam ma'rifat. Alam lahut bisa disebut juga alam ma'rifat, yakni alam yang paling tertinggi. Ruh ini adalah hakikatul insan allati wudi'a fi lubbil insan. Nah, jadi ruh qudsi itu adalah hakikatul insan allati wudi'a fil lubbil insan. Artinya hakikat manusia yang disimpan oleh Allah di dalam lub insan, yakni di dalam lubuk hati manusia yang paling dalam. Nah, kita berhubungan dengan Allah dari situ tuh, dari itu tuh, dari lub itu. Kemudian di mana di dalam lub atau di dalam lubuk hati itu terdapat sir. Jadi wafil lubi sirron. Dan di dalam lub, di dalam lubuk hati yang paling dalam, di situ terdapat sirron. Sir itu rasa. Nah, makanya kita berusaha berzikirnya jangan sebatas di lisan, harus sampai rasa. Zikir rasa.
Ngaji juga ngaji rasa, jangan ngaji teori doang. Ngaji rasa. Nah, ada orang berzikir hanya sampai lisan, enggak, jangankan sampai rasa, sampai hati juga enggak. Ya, kita berzikir sampai sir, zikir rasa. Ya, kita sedang berzikir, kita merasakan bahwa kita ini bisa berzikir digerakkan oleh Allah. Semuanya oleh Allah, sehingga kita benar-benar merasakan Allah itu hadir, benar-benar hadir di dalam diri kita. Nah, zikir rasa itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wafis sirri ana, wafil lubi sirron, wafis sirri ana. Di dalam lub ada sir dan di dalam sir ana, ada aku, kata Allah. Ini kata Allah dalam hadis qudsi. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat dekat dengan kita. Hanya saja terkadang kita yang sering menjauhi Allah. Sebenarnya Allah dekat. Kalau kita datang kepada Allah dengan berjalan kaki, Allah datang kepada kita dengan berlari. Sebenarnya Allah itu dekat. Apa lagu Bimbo? Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Sehingga ada pepatah mengatakan, al-ibtiadu anin nasi lil iktirabi minallah la ba'sa ay ma fi muskilah. Menjauh dari manusia untuk mendekati Allah la ba'sa ay ma fi muskilah, tidak bermasalah. Jadi al-ibtiadu anin nasi, menjauh dari manusia, lil iktirabi minallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, la basa, itu tidak bermasalah. Menjauh dari manusia untuk mendekati Allah tidak bermasalah. Justru alladzi fihi muskilah, justru yang bermasalah itu sebaliknya. Apa sebaliknya coba? Al-ibtiadu anillah lil iktirabi minan nas, menjauh dari Allah hanya untuk mendekati manusia. Banyak orang seperti itu, hanya untuk mendekati manusia, hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, hanya untuk mendapatkan tahta, jabatan, pangkat dari manusia. Dia rela mendekati manusia itu sampai menjauh dari Allah. Kita nggak apa-apa menjauh dari manusia, namanya kholwat, memencilkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh para wali seperti itu. Makanya Tuhan saya juga sering kholwat, menyendiri. Rasulullah sebelum diangkat jadi nabi, masih ingat Nabi Muhammad, beliau diangkat jadi nabi usia berapa? 40 tahun, 6 bulan, 8 hari. Di mana tempatnya? Di Gua Hiro. Gua itu kira-kira 200 meter dari Makkah. Nah, di Gua Hiro. Beliau sebelum diangkat jadi nabi, beliau sering berkholwat di Gua Hiro, menyendiri, menjauhkan diri dari manusia, dari keramaian manusia. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di sini dikatakan al-ibtiadu anin nas lil iktirabi minallah la ba'sa. Menjauh dari manusia untuk mendekati Allah tidak bermasalah. Justru yang bermasalah, bahkan berbahaya di akhirat nanti, adalah sebaliknya. Al-ibtiadu anillah lil iktirabi minan nas. Menjauh dari Allah hanya untuk mendekati manusia. Nah, itu yang wahaja amrun khatirun lil ghayah fil akhirah. Dan menjauh dari Allah hanya untuk mendekati manusia, hanya untuk mendapatkan kecintaan manusia, hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, sampai berani melanggar aturan Allah, sampai berani melanggar hukum-hukum Allah, sampai berani berbuat zalim. Itu artinya ia menjauh dari Allah hanya untuk mendekati manusia. Hada amrun khatirun lil ghayah fil akhirah. Ini sangat berbahaya nanti di alam akhirat. Kira-kira menurut bapak-bapak nih, kalau saya boleh nanya, tapi ini butuh jawaban dari akal yang sehat. Kira-kira
bagusan mana? Menjauh dari manusia untuk mendekati Allah atau menjauh dari Allah untuk mendekati manusia? Kira-kira menurut akal sehat kita bagusan mana? Ya, kalau bagusan mah kalau pilihannya dua ya. Ini kalau pilih salah satunya. Iya. Jangan-jangan begini, mendingan kaya tapi sakit melulu, apakah mendingan sehat tapi melarat? Pasti jawabannya ya kaya ya sehat. Pilih salah satunya. Yang jauh dari manusia dekat ke Allah lah. Iya. Kan suruh milih pertanyaannya. Mendingan mana? Mendingan menjauh dari manusia untuk mendekati Allah, atau sebaliknya menjauh dari Allah untuk mendekati manusia. Kira-kira menurut akal sehat kita mana yang bagus? Dekat ke Allah jauh dari manusia. Nah, memang idealnya dua-duanya hablum minallah, hablum minan. Bahkan kita diperintahkan untuk menjauh dari orang-orang munafik, untuk menjauh dari orang-orang jolim, untuk menjauh dari orang-orang fasik yang sekiranya mereka sulit untuk dinasehati, untuk menjauh dari orang-orang yang hidupnya bersikap sombong dan mereka tidak masuk dinasehati. Nah, silahkan, karena ada Al-Quran surat 33 Al-Ahzab. Allah berfirman, adahum wa tawakkal ala Allah. Berpalinglah kamu dari mereka, jangan hiraukan mereka, dan bertawakallah kamu, berserah dirilah kamu kepada Allah. Para jamaah, demikian barangkali materi hikmah ilmiah yang bisa Al-Fakir sampaikan, sedikit membahas tentang qalbu dan tentang ruh. Tapi insya Allah nanti mudah-mudahan kalau Allah menghendaki, nanti kita akan perdalam lagi pembahasan tentang ruh, supaya kita ya benar-benar memahami gitu ya. Walaupun sebenarnya ruh itu rahasia banget, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi memang ada kajian, sampai ada kitab namanya kitab Ar-Ruh, kita membahas tentang ruh. Contoh, kalau umpama saya bertanya nih, ketika Bapak meninggal dunia, kemudian Bapak dimandiin, setelah dimandiin dikapani, setelah dikapani disolatkan, setelah disolatkan dikuburkan. Nah, pertanyaan saya, ruh kita kemana itu? Itu kita harus tahu itu. Ruh kita ada di mana itu? Karena ruh itu nggak mati, yang mati itu jasad. Kan definisi mati itu adalah al-farqu bainal jasad war ruh. Berpisahnya antara ruh dan jasad itu namanya mati. Ruh itu nggak mati. Ada 6 makhluk Allah yang atas kehendak Allah tidak akan binasa, tidak akan mati. Pertama, ruh. Yang kedua, kalau malaikat mati enggak? Mati, malaikat semuanya mati. Malaikat yang paling terakhir mati, malaikat apa coba ya? Israel apa Israfil? Ditiup tuh sangkala oleh Israfil ya. Hancur alam dunia. Israel mati enggak? Belum. Hah? Belum mati kali ya. Mati dulu semua baru malaikat. Tinggal berdua ya. Tinggal Israel dan Israfil. Sebab Israel tugasnya mencabut nyawa. Israfil kan tugasnya. Nah, pertanyaan saya, matinya lebih dulu Israel lebih Israfil? Israfil dulu. Israfil kata Israel, sorry ya, kita walaupun CS tetap saya melaksanakan tugas dari Allah, saya mencabut nyawa ente. Dicabut Israfil, silahkan, karena itu memang tugas ente. Mati Israfil, tinggal sendirian Israel. Kata Allah, Israel, kamu juga makhluk harus mati. Nyabut nyawa sendiri. Bunuh diri. Bukan bunuh diri itu, Pak. Memang bunuh mati. Sebab nggak ada yang mencabutnya, masa nggak ada yang mencabut. Nah, nanti yang paling pertama kali dibangkitkan baru malaikat Israf. Karena malaikat Israf punya tugas kedua, niup sangkala yang kedua untuk kebangkitan manusia gitu kan. Tapi dari golongan manusia yang paling pertama kali akan dibangkitkan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah, itu pertanyaan saya. Ketika kita sudah dikubur di alam kubur, berada di alam kubur, ruh kita kemana? Gitu. Melayang ke mana? Melayang nak? Ke pos ronda.
Melayang macam mana? Atok-atokan. Itu nyawa sama tuh. Ya, itu hanya bahasa saja. Itu nyawa bukan bahasa kita. Iya bahasa kita. Bahasa Qurannya ruh. Bahasa Qurannya ruh. Ruh itu nyawa. Bisa dijadikan jiwa juga bisa. Jiwa, nyawa bisa sama aja. Itu sinonim persamaan kata. Kembali ke alam ruh bagaimana taruh? Engke orang bahasnya. Siap, insya Allah mudah-mudahan panjang umur semua, sehat semua, barokah semua. Demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Yuk kita sama-sama istiqomahkan membaca zikir jalalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah alaman alaman min sawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan membaca tasbih kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'as sya'ni wad daraji atbatan ya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi pampana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan.
Allahumma ja'alna minal mustaghfirin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu beristighfar mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Waj'alna min ibadikal shalihinal qanitin. Dan jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang hamba-hamba termasuk ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh, yang khusyuk dalam beribadah. Waj'alna min auliyaikal muqarrabin. Dan jadikanlah kami ya Allah termasuk ke dalam kekasih-kekasihmu yang dekat kepada Engkau ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah